Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Siska Wahyunitia Sretnaulandari. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Nah, di sini saya akan berbagi informasi terkait persiapan studi lanjut. Bagaimana sih yang perlu kita persiapkan untuk kita sukses di perguruan tinggi? Apa saja yang memang harus kita persiapkan dan sejak kapan kita harus mempersiapkan? Oke, ini penting banget buat teman-teman semuanya ya, untuk benar-benar bisa sukses di perguruan tinggi. Nah, silakan sebelumnya teman-teman untuk klik tombol subscribe dan juga untuk aktifkan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar universitas atau studi lanjut gitu. Nah, oke, di sini langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu memahami bahwa di studi lanjut itu teman-teman harus tahu betul ada jenis-jenis perguruan tinggi. Apa aja sih gitu kan? Nah, di sini ada universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi dan juga akademi. Nah, ini penjelasan dari setiap jenis perguruan tinggi ini. Silakan teman-teman bisa langsung cek di salah satu video yang sudah saya share. Di situ sudah menjelaskan secara detail untuk teman-teman pahami betul bahwa universitas itu apa, institut apa gitu ya. Agar apa sih? Kenapa harus dipahami? Jadi agar teman-teman tidak salah dalam menentukan nanti jenis perguruan tinggi yang akan didaftar itu seperti apa dan bagaimana gitu. Oke, next. Nah, di sini untuk persiapan studi lanjut itu ada beberapa hal teman-teman. Di sini yang pertama adalah tentukan bidang ilmu. Jadi bidang ilmu di sini dalam studi lanjut itu nanti ada bidang ilmu saintek, kemudian soshum ya, sosial humaniora dan juga campuran. Nah, kalau misalnya saintek itu kan nanti biasanya rumpun-rumpun tentang sains, tentang keilmuan alam ya, ilmu pengetahuan alam. Kemudian kalau soshum lebih kepada sosial humaniora, dan kalau campuran berarti dari keduanya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil prodi campurannya gitu. Mau ambil satu prodi adalah di sains dan satu prodinya lagi di soshum. Tapi untuk lebih detail lagi untuk jelasnya, di sini saya sudah share video juga terkait apa sih perbedaan tentang sains dan juga soshum. Apa bedanya gitu ya. Jadi silakan teman-teman pahami itu terlebih dahulu karena masih banyak sekali kasus yang dia ingin ambil ilmu komunikasi. Tapi ternyata dia pahamnya ilmu komunikasi itu jurusannya sains. Kan salah teman-teman. Kalau ilmu komunikasi langsung ke rumpun sosial humaniora. Nah, ini kenapa penting banget teman-teman untuk mengetahui jurusan yang teman-teman pengen itu masuknya di rumpun sains atau soshum. Ada juga yang beranggapan bahwa ketika dia ingin ambil psikologi secara umum dia kan pahamnya sosial humaniora. Ya, itu memang betul. Tapi ternyata masalahnya adalah di beberapa universitas begitu, psikologi itu masuknya ikut di rumpun sains. Nah, ada juga kemarin yang masih banyak kesalahan ketika dia ingin ambil misal tadi ilmu komunikasi. Itu harusnya kan di soshum. Tapi dia beli UTBK-nya di saintek. Karena apa? Karena memang ketidaktahuan antara jurusan yang diambil dengan bidang ilmunya itu apa gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa cek terlebih dahulu program studi yang teman-teman pilih itu di bidang ilmu apa gitu ya. Agar belajarnya juga udah sesuai gitu. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua di sini adalah tentukan program studi. Nah, menentukan program studi mungkin bukan hal yang mudah ya teman-teman. Masih banyak mungkin kebingungan dalam menentukan program studi. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena di sini kan ada yang namanya tes minat bakat untuk mengetahui sebenarnya bakat teman-teman tuh di bidang apa. Nah, kemudian minatnya apa gitu kan. Tapi memang banyak kasus juga yang ketika sudah tes minat bakat tapi selalu ngerasa itu bukan saya gitu. Saya pengennya tetap ambil di jurusan misal kedokteran, bukan di pendidikan gitu, atau bukan di manajemen dan yang lainnya. Nah, ya itu nggak masalah sih ya.
Cuma di sini yang teman-teman perlu sadari betul bahwa program studi dalam menentukan itu ada dua hal yang paling penting memang. Yang pertama adalah di passion. Jadi bakat teman-teman itu apa gitu, kelebihannya apa sih gitu kan. Kemudian minat. Jadi istilahnya kesenangan teman-teman tuh ketika belajar di bidang apa gitu kan. Nah, jadi dua hal ini harusnya menjadi sebuah landasan yang paling dasar ketika teman-teman menentukan program studi. Nah, itu penting. Jadi silakan tentukan program studi ini dengan dua hal ini. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti tes minat bakat gitu ya. Nah, karena gini teman-teman, pas kuliah nanti dalam memilih jurusan itu kita memang benar-benar harus komit. Kita harus komitmen dengan diri kita sendiri untuk bisa bertanggung jawab menyelesaikan studi yang sudah kita pilih. Jadi di sini jangan sampai terjadi yang namanya salah pilih jurusan, sudah masuk semester 4, kemudian nyoba lagi UTBK di tahun berikutnya misalnya. Nah, itu kan sangat disayangkan, membuang-buang waktu begitu kan. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini teman-teman perlu mencari tahu perguruan tinggi yang menawarkan program studi. Jadi kenapa kok penting gitu ya? Jadi kadang tuh gini, teman-teman belum cek universitas mana gitu ya yang menyediakan program studi psikologi misalnya. Nah, di sini teman-teman mengecek program program studi di perguruan tinggi itu penting. Karena apa? Ya teman-teman harus tahu kan di sana itu program studi yang teman-teman pilih itu bagaimana. Misalnya dari segi akreditasinya gimana ya? Apakah sudah A ataukah unggul atau masih B gitu kan. Kemudian juga bisa cek apakah dia ikutnya SENS atau SOSHUM gitu ya. Nah, itu semuanya untuk mengecek secara keseluruhan dari universitas yang akan dituju begitu. Nah, kemudian di sini yang keempat adalah tentukan jalur seleksi yang akan ditempuh. Jadi, seharusnya sejak awal kelas 10 misalnya, teman-teman itu sudah harus bisa menentukan mau ambil di jalur apa. Di universitas atau di studi lanjut itu nanti ada jalur masuk tuh banyak banget. Apakah teman-teman mau ikut SNMPTN, SBMPTN UTBK, atau seleksi mandiri? Itu tentukan, karena dari setiap jalurnya memiliki syarat yang berbeda-beda. Dan tentu saja di sini seleksinya pun beda ya antara satu jalur dengan jalur yang lainnya. Nah, ini penting teman-teman harus sudah tentukan dulu agar apa? Menyesuaikan. Jadi menyesuaikan diri teman-teman. Ketika pengen ambil di jalur SNMPTN, so teman-teman harus apa? Harus mempersiapkan nilai rapot yang bagus kan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini petakan tingkat persaingan. Oke, jadi memetakan tingkat persaingan ini kalian bisa cek di website. Tentu saja website yang benar-benar kredibel. Itu bisa langsung dicek di LTMPT. Nah, di situ sudah detail banget, kita bisa cek tingkat persaingannya begitu. Nah, oke, selanjutnya di sini adalah optimalkan peluang. Karena tadi sudah ngecek nih AKP-nya berapa gitu, kursinya berapa, kemudian membaca deh itu peluang terbesar kamu itu gimana. Nah, itu bisa langsung kalian tentukan dari hasil capaian, misalnya rapot ya. Hasil capaian rapot kalian itu sekian kalau di rata-rata misalnya. Kemudian bisa memungkinkan masuk di universitas mana. Dan prodinya tadi sudah ditentukan, prodinya di apa begitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi akan saya lebih jabarkan kembali ya tentang bidang ilmu tadi. Untuk bidang ilmu di sini silakan pilih bidang ilmu yang paling diminati. Jadi paling kalian minati itu apa? Jadi selain diminati, paling tidak juga harus bakat ya. Bakat tadi di situ. Misalnya kalian tuh seneng belajar matematika. Kuasai ilmu tersebut sampai benar-benar paham semua materi. Kemudian di sini karena kita akan melewati tes begitu ya. Jadi di sini kalian lakukan latihan soal mulai dari yang lots sampai HOTS gitu ya, sampai dari ini ya. Sampai high order thinking skills gitu ya biasanya. Nah, di sini sering mengerjakan soal itu akan semakin mengetahui seberapa besar kemampuan kalian dan semakin menguasai materi dan konsep. Jadi ingat ya, di sini kalian itu
rumus bukan untuk dihafalkan kalau yang sains. Namun di sini kalian perlu betul yang namanya memahami rumus dan bisa mengaplikasikan. Nah, oke, kemudian belajar dengan cara membaca, menulis dan mengerjakan, maka kalian akan jauh lebih paham. Nah, di sini perlu kalian ingat kembali bahwa saat mencatat gunakan bahasa kalian sendiri agar lebih mudah dipahami begitu. Nah, oke, next. Nah, terkait tadi tentukan program studi. Nah, menentukan program studi tadi harus sudah linear dengan bidang ilmu yang diminati. Misalnya tadi saya contohkan, misal menyukai matematika, sebaiknya mengambil jurusan sebagai berikut. Misalnya ya, kalian ketika suka sama matematika, kalian harusnya ambil jurusan di statistik, teknik informatika, aktuaria, sistem informasi, manajemen, arsitek, dan yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu matematika. Kemudian, pilih program studi minimal 2. Di sini, pilih 2 jurusan yang paling kalian minati dan sesuai dengan bidang keahlian kalian. Nah, selanjutnya, gali informasi tentang prodi yang kalian pilih. Cari informasi yang detail setelah kalian menentukan jurusan mulai dari SKS atau mata kuliah hingga prospek kerja. Kenapa ini prospek kerja gitu ya? Ya karena pasti untuk kita setelah lulus kuliah, kita akan memikirkan bagaimana prospek kerja kita. Jadi kita harus sedetail ini informasinya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini cari tahu perguruan tinggi tadi yang menawarkan program studi. Kalian bisa cek universitas yang terdapat dengan pilihan jurusan kalian. Jadi setelah kalian mengetahui pilihan jurusan, langkah selanjutnya kalian harus cek jurusan tersebut ada di universitas atau institut mana saja. Kemudian cek akreditasi jurusan hingga universitas pada pilihan jurusan kalian. Jadi tidak hanya mengetahui jurusan dan universitas yang kalian pilih saja ya, namun di sini kalian juga harus tahu bagaimana akreditasi jurusan dan universitas. Selanjutnya, cek informasi lengkap terkait universitas yang kalian impikan. Selain kedua hal tersebut, perlu kalian gali informasi lebih dalam lagi seputar universitas pilihan kalian. Misalnya, lingkungan kotanya bagaimana gitu, pergaulan, biaya hidup, kemudian lulusan dari universitas tersebut bagaimana. Ini juga menjadikan poin yang sangat penting untuk kalian menentukan program studi. Nah, selanjutnya, ini menentukan jalur seleksi yang akan ditempuh. Silakan lakukan ini sejak kalian itu kelas 10. Sejak kelas 10, kalian sudah harus bisa menentukan apakah kalian ingin target di SNMPTN ataukah kalian akan target di SBMPTN UTBK, SMUM SIMAK, kemudian SNMPN ini untuk Politeknik, SBUD Undip, PSSB Undip, PMDK UNS, PKKB UI, kemudian ini Talent Scouting UI, USMI IPB atau SPAN PTKIN atau yang lainnya. Nah, kemudian penjelasan dari ini tuh apa aja ya gitu ya. Nah, di sini saya sudah share juga di video saya, bisa langsung dicek ketika kalian pengen ke SNMPTN apa aja yang dipersiapkan. Kemudian bagaimana strategi buat lolosnya, kemudian SBMPTN bagaimana, dan di sini sudah ada juga SNMPN itu untuk Politeknik. Nah, itu sistem pendaftarannya bagaimana. Semua jalur ini silakan bisa langsung cek di video saya yang lainnya yang sudah saya share ya. Di situ kalian akan dapatkan informasi secara lebih detail gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini petakan tingkat persaingan tadi. Yang pertama adalah cek nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Atau misalnya karena persiapannya sejak kelas 10, cek semester 1 kalian bagaimana, semester 2 kalian bagaimana. Kalau bisa, nilai kalian memang harus selalu naik dari setiap semesternya. Gitu. Jadi penting banget untuk nilai rapot ini ketika kalian ingin daftar lagi di jalur tadi ya yang di SNMPTN. Kemudian, cek prestasi atau sertifikat kejuaraan minimal tingkat provinsi dan yang linier. Nah, di sini banyak sekali beberapa teman-teman itu beranggapan bahwa sebagai peserta dari lomba itu digunakan sertifikatnya.
Nah, itu tidak bisa ya. Kita di sini harus juara minimal tingkat provinsi dan harus linear. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi misalnya teman-teman tadi ingin ambil jurusan di statistik. Otomatis ketika ambil jurusan di statistik, teman-teman harus memiliki sertifikat di kejuaraan bidangnya matematika. Nah, itu linear karena matematika dan statistik. Nah, kemudian selain itu, teman-teman juga bisa cek hafalan Quran. Ini bagi yang program tahfidz ya. Jadi memang beberapa universitas itu memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk siswa-siswa yang memiliki hafalan Quran gitu, minimal 15 juz. Itu di Universitas 11 Maret. Kemudian di beberapa universitas yang lainnya juga ada, tapi memang jumlahnya ini juznya tidak semuanya sama ya. Ada yang 15, ada yang 8, ada yang 30 begitu. Nah, kemudian cek AKP. Cek AKP di sini apa? Angka keketatan prodi. Jadi di sini pada setiap universitas, jadi setiap univ, setiap prodi itu nanti jumlah kursi sama pendaftarnya tuh dari tahun ke tahun itu selalu diupdate. Nah, seperti di beberapa video saya yang sudah saya share, saya nge-share prodi, kemudian saya berikan gambaran sekalian AKP-nya bagaimana. Itu agar apa sih? Agar kalian tahu betul saingan kalian itu bagaimana dan seberapa besar peluang kalian gitu kan. Nah, di sini bisa dicek juga ya jumlah kursi dan pendaftarnya. Kemudian silakan bisa bandingkan. Jadi bandingkan AKP antar universitas. Misalnya tadi mau ambil statistik di UNS dan juga statistik di Undip misalnya. Itu silakan dicek kursinya berapa. Kemudian jumlah pendaftar tahun kemarin tuh berapa. Nah, kalian lihat peluangnya bagaimana, kira-kira besar yang mana. Ini untuk membandingkan AKP dan untuk membaca dari peluang tadi. Nah, di sini cek juga jejak alumni kalian di sekolah kalian masing-masing, bisa langsung ditanyakan ke konsultasikan ke guru BK begitu, untuk apa? Mengetahui juga terkait seberapa besar peluang kalian buat lolos yang sudah kalian targetkan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini optimalkan dari peluang. Jadi banyak banget dari beberapa teman-teman tuh masih ada istilah gengsi. Jadi di sini hindari gengsi. Saat kalian memilih jurusan dan universitas, hindari rasa gengsi kalian. Kuliah bukan lagi ajang untuk eksis, namun ajang untuk mengembangkan keilmuan dan bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang kalian dapatkan. So, di sini perlu kalian pikir kembali dengan baik sebelum membuat sebuah keputusan. Nah, kemudian yang kedua adalah utamakan peluang. Jadi peluang itu sangat penting banget. Di sini kalian harus melihat peluang yang paling besar lolos di SPMB dengan menggunakan pemetaan tingkat persaingan yang telah dirumuskan. Jangan pernah berpikir menjadikan cadangan pada pilihan prodi. Gitu. Oke, kemudian di sini adalah lakukan dari sekarang. Jadi mulailah mengerjakan soal TPS. Nah, di sini TPS itu tidak di KBM ya, namun sebenarnya sebagian dari soal TPS telah diajarkan pada KBM. Nah, seperti misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada penalaran umum, kosakata, antonim, sinonim, penalaran umum, matematika. Nah, tapi kalau untuk bahasa Inggris tahun kemarin itu sudah tidak ada di TPS. Nah, kemudian mulailah mengerjakan TKA. Kerjakan mapel yang sesuai dengan rumpun jurusan kalian. Jika sains, berarti kalian kimia, fisika, matematika, biologi. Kemudian jika soshum, berarti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, akuntansi, gitu ya. Untuk penjelasan terkait TKA ini juga sudah saya jelaskan ya. Bidang-bidangnya apa saja itu di video saya yang sudah saya share, bisa dicek kembali. Kemudian silakan ikuti tryout UTBK. Rajin ikut tryout UTBK guna mengasah kemampuan kalian dan mengukur seberapa siap kalian bersaing dengan sekolah lain. Tryout bisa online maupun offline. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini terkait studi kedinasan dan luar negeri. Nah, untuk studi kedinasan dan luar negeri, yang kedinasan, persiapkan latihan fisik, pelajari TPS, latihan tes kepribadian seperti warteg test atau tes kepribadian yang lainnya ya.
Kemudian ada latihan materi pelajaran matematika bahasa Indonesia. Dan untuk luar negeri bisa dipersiapkan untuk tes IELTS atau TOEFL IBT. Kemudian membuat esai, motivation letter, recommendation letter, interview, kegiatan sosial yang diikuti itu apa. Ini penting banget. Mungkin nanti akan saya share kembali untuk di video berikutnya gitu ya. Nah, saya rasa itu saja penjelasan dari saya terkait persiapan studi lanjut. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa sukses dengan persiapan yang sudah saya sampaikan. Oke, apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung follow Instagram saya, Siska Magdullah, kemudian atau bisa chat di Facebook saya, Siska Wenitia serta Wulandari. Oke, thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.